Sebelum kita lanjut episodenya, jangan lupa kakak-kakak tercinta untuk gabung ke channel YouTube DK Venue 15 ya. Pusatnya cerita novel terbaru, Kebangkitan Naga Perang Bab 43. Kehebatan Dewa Perang. Di bawah sinar lampu neon yang memantul di gedung-gedung tinggi Khatulistiwa, nama Randy Wang tidak sekadar muncul, ia meledak seperti kembang api di malam tahun baru. Setiap halaman utama surat kabar, setiap layar kaca, dan setiap video streaming membicarakannya. Keberaniannya menerobos barikade negeri malam, yang selama ini dianggap tak tertembus, membuatnya menjadi lebih terkenal daripada Presiden Sebastian Ju sendiri. Setiap kali namanya disebut, denyut kehidupan di Khatulistiwa terasa melambat, seperti seluruh kota berbisik tentang dia. Di balik senyum politik yang dipoles sempurna, kegelisahan Presiden semakin menumpuk. Popularitas Randy terus membumbung, lebih cepat daripada yang pernah ia bayangkan. Setiap langkah yang diambil Randy seolah-olah meruntuhkan kredibilitas Presiden, membuat kekuasaannya terlihat rapuh. Tanpa banyak berpikir, Presiden memutuskan untuk bertindak. Satu-satunya solusi adalah melenyapkan ancaman ini. Dan untuk itu, ia memanggil The Killer, pembunuh bayaran paling mematikan yang ada. The Killer hadir dengan wajah yang sama sekali tak mencerminkan reputasinya. Berkacamata tebal, berpenampilan seperti kutu buku biasa, ia tampak seperti orang yang lebih sering menghabiskan waktu di perpustakaan daripada di medan perang. Tapi di balik kacamata itu, tersembunyi seorang algojo yang tak hanya menghabisi nyawa lawannya, tapi juga menghapus jejak keberadaannya. Tidak ada bukti yang tersisa, seolah-olah korban-korbannya tak pernah ada di dunia ini. Sementara itu, Randy, yang baru saja diangkat menjadi letnan setelah menghancurkan negeri malam, tidak sempat menikmati kejayaannya. Gelar, Dewa Perang, yang disematkan padanya semakin menggema di seluruh pelosok Khatulistiwa, membuat Presiden semakin resah. Kenaikan pangkat ini yang awalnya diharapkan bisa mendongkrak popularitas sang Presiden malah berbalik memperkuat posisi Randy di hati rakyat. Dalam keputusasaan, Presiden Sebastian mengirim Randy ke perbatasan, berharap namanya tenggelam di garis depan yang jauh dari mata publik. Selain itu, pembunuh bayaran The Killer lebih mudah menghabisi Randy apabila Dewa Perang ini berada di perbatasan yang sedang dilanda perang. Kematian Randy juga tidak akan dikaitkan dengan popularitas Presiden Sebastian Ju yang semakin merosot. Di perbatasan yang sunyi, di tengah malam yang hanya ditemani bisikan angin, Clara Lee, salah satu prajurit yang berteman dekat dengan Randy, menyenggol bahunya dengan cengiran. "Hei, Letnan Wang. Kau dengar? Kita kedatangan dokter lapangan baru," katanya dengan nada ringan, seolah situasi di sekitar mereka tidak mencekam. Randy masih memandang ke arah horizon yang suram, matanya mengamati setiap detail medan. "Nol Haya? Seperti apa orangnya?" tanyanya tanpa berpaling, suaranya terdengar tenang tapi dalam. Clara tertawa kecil, matanya berkilat jahil. "Entahlah, tapi kupikir kita bisa mengusilinya. Mumpung suasana sedang tenang." Randy tersenyum tipis, senyum yang jarang muncul di wajahnya yang penuh tanggung jawab. "Boleh juga," jawabnya, suaranya rendah dan penuh makna tersembunyi. "Tapi kita harus hati-hati. Siapa tahu dia lebih dari sekadar dokter." Tak lama kemudian, pria yang dimaksud muncul dari arah perkemahan. Jas putihnya terlalu bersih untuk medan perang, dan stetoskop yang tergantung di lehernya seolah menciptakan ilusi damai di tengah kekacauan. Ia melangkah mendekat, senyum tipis menghiasi wajahnya, namun ada sesuatu yang aneh, seolah senyum itu menyimpan rahasia kelam. Randy menatapnya, matanya menyipit, memindai setiap inci penampilan pria itu. Terlalu rapi. Terlalu sempurna. Instingnya berteriak bahwa ini bukan sekedar dokter. Ada sesuatu yang aneh dengan penampilan dokter muda ini. Berani maju ke garis depan pertempuran dengan kondisi fisik yang menurutnya tidak memadai untuk dokter lulusan militer. Siapa dia sebenarnya? Ada tujuan apa dia nekat mengantarkan nyawa ke perbatasan yang tengah konflik ini? Batin Randy. "Dokter, ya?" Randy bertanya, melangkah maju dengan gerakan yang hati-hati. Suaranya tegas, namun ada ketenangan yang mengintai, seperti pisau yang disembunyikan di balik mantel panjang. "Apa yang kau bawa untuk keperluan medis pasukan di sini?" Sang dokter,
yang tak lain adalah The Killer dalam penyamarannya, mengangkat pandangan. Di balik lensa kacamatanya yang tebal, sepasang mata tajam bersinar di bawah cahaya bulan. "Apa yang kau butuhkan, Letnan?" jawabnya, suaranya sedingin malam yang mulai berhembus. Clara, yang masih berdiri di belakang, menahan tawa, tak menyadari bahaya yang kini berada di depan mereka. Sementara itu, Randy merasakan hawa aneh yang mulai merayap di sekitarnya. Sesuatu tidak beres. Sang dokter terlalu sempurna, terlalu bersih, seakan-akan dia adalah bagian dari permainan yang lebih besar. Seperti jebakan yang siap meledak kapan saja. Semakin lama insting bahaya yang selalu menyertainya ini terus bergetar untuk memperingatinya akan bahaya yang tengah mengancam dirinya. Angin malam menyapu perkemahan, membawa aroma besi dan pasir dari medan perang yang tak jauh dari sana. Dalam ketegangan yang menggantung, Randy berdiri tegak, memutuskan langkah berikutnya dengan hati-hati. Setiap tindakan bisa menjadi kunci antara hidup dan mati. "Selamat datang," kata Randy akhirnya, suaranya sedingin baja yang siap ditebaskan. "Kita lihat seberapa bagus kemampuan medismu di sini." Senyum di wajah The Killer tetap tak berubah. Namun, di balik lensa kacamatanya, tatapan matanya menajam, seperti kilatan pedang yang baru diasah. Sosok yang sangat berbahaya yang merupakan tandingan yang seimbang bagi naga perang. Bab 44. Siasat The Killer. Malam semakin larut, angin dingin yang membawa debu gurun menyusup di antara tenda-tenda perkemahan. Di sekitar mereka, para prajurit bergerak dalam hening, menjaga garis pertahanan dengan kewaspadaan tinggi. Meskipun sepi, namun ketegangan terasa menekan udara. The Killer, yang masih menyamar sebagai dokter, melangkah perlahan mendekati tenda utama. Setiap gerakannya tampak natural, namun di balik kacamata tebal itu, pikirannya bekerja cepat, menganalisis segala hal yang ada di sekitarnya, posisi prajurit, pola pergerakan mereka, dan terutama, di mana Randy berada. Ia telah mempelajari targetnya dengan sangat teliti, memahami bahwa Randy bukanlah musuh biasa. Dan misi ini tidak hanya tentang membunuhnya. Ini tentang menghancurkan seluruh eksistensi sang dewa perang. Tadi, dewa perang ini mulai mencurigai dirinya, jadi dia harus hati-hati dalam bertindak agar bisa melenyapkan sasarannya ini hanya dalam satu serangan saja. Randy berdiri di dekat peta strategi yang tergelar di atas meja kayu tua. Lampu minyak menggantung rendah, menciptakan bayangan panjang yang berkedip di wajahnya yang serius. Matanya tajam dan penuh perhitungan. Menelusuri setiap detail di peta, namun pikirannya tetap waspada pada sosok dokter di belakangnya. Clara Lee masih berdiri dengan tangan terlipat di depan dada, matanya mengawasi si dokter dengan rasa ingin tahu yang tidak sepenuhnya serius. "Kau tenang sekali, ya?" ucapnya, melontarkan kalimat ringan. Dokter di medan perang biasanya agak canggung. Apalagi ini dalam kondisi pertempuran di garis perbatasan yang tadinya tenang. "Apa kamu pernah bertugas sebelumnya di medan perang?" The Killer hanya tersenyum samar, mengabaikan komentar itu dengan keheningan yang dipenuhi rahasia. Prajurit yang terluka membutuhkan ketenangan. Apa jadinya kalau dokter yang merawat prajurit yang terluka dalam kondisi ketakutan dan tangannya gemetaran? Jawabnya singkat, suaranya datar, hampir tanpa emosi. Clara Lee tidak menyangka akan mendapatkan jawaban yang lugas dan tegas seperti itu, yang membuatnya terdiam. Namun, tidak demikian dengan Randy. Dewa perang ini terus waspada dan mendengarkan percakapan antara Clara dengan dokter muda ini. Randy mengalihkan perhatiannya dari peta, lalu berjalan ke arah tenda terbuka, merasakan udara malam yang dingin. Menyentuh kulitnya. Langkahnya mantap, namun tidak terburu-buru. Ia tahu, ada sesuatu yang tidak biasa dengan kehadiran dokter ini. Ketenangan pria itu terlalu dipoles, terlalu sempurna untuk seseorang yang baru tiba di medan perang. Sambil menyentuh peta yang menggantung di dadanya, Randy bersandar pada tiang tenda. "Apa kau pernah berada di medan perang seperti ini sebelumnya, dokter?" ditanyanya, suaranya penuh pengujian, menembus dinginnya malam yang mulai menguasai. The Killer menatap Randy sejenak, seolah mempertimbangkan jawabannya. "Sudah beberapa kali," katanya. "Tapi pertempuran di sini pasti lebih berat."
Randy mengangguk pelan, pandangannya mengarah pada garis depan pertempuran yang gelap, tempat di mana musuh mungkin bersembunyi. Di sini tidak hanya pertempuran fisik, gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri. Di sini, kita juga harus berperang dengan bayangan. Terkadang mereka lebih mematikan daripada musuh yang terlihat. The Killer tetap diam, namun tatapan dingin di balik kacamatanya sedikit mengeras. Ia tahu bahwa Randy merasakan keberadaannya, meskipun belum mengenali ancaman yang sesungguhnya. Di dalam benaknya, ia telah merencanakan momen yang sempurna untuk menyerang. Setiap detik membawa The Killer semakin dekat pada targetnya. Semakin siap untuk menjalankan misi yang telah ia emban, dia harus tetap berada di dekat dewa perang ini untuk mengetahui kelemahannya. Namun Randy, yang insting perangnya tidak pernah salah, kini berada dalam mode bertahan yang waspada. Dalam kesunyian yang menyelimuti, ia mendengarkan lebih dari sekadar suara, ia merasakan perubahan atmosfer di sekitarnya. Merasakan ada sesuatu yang bergerak tak terlihat, sebuah ancaman yang bersembunyi di balik percakapan biasa. Clara, yang masih berada di dekat mereka, mulai merasakan ketegangan yang tak diucapkan. Ia menatap antara Randy dan si dokter dengan alis sedikit berkerut. Ada sesuatu yang berbeda pada cara Randy bertanya, cara matanya meneliti dokter itu. Clara tidak bisa memahaminya, namun sebagai prajurit, ia belajar mempercayai insting komandannya. Akhirnya, Clara sadar kalau Randy mencurigai motif di balik kehadiran dokter muda ini di tempat mereka. "Dokter, apa yang kau bawa dalam tasmu?" Tiba-tiba Randy bertanya, nadanya sedikit menantang, namun masih dalam kendali yang tidak mencurigakan. Sang dokter mengangkat tasnya sedikit menampilkan peralatan medis yang tampak rapi tertata. "Peralatan standar untuk perawatan darurat," jawabnya, namun di balik kata-katanya yang halus, ada kepura-puraan. Clara tidak melihat, tapi Randy menangkap detail kecil, terlalu bersih, terlalu terorganisir untuk seseorang yang terburu-buru datang ke garis depan. Seperti bagian dari permainan yang sudah diatur. Randy tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke matanya. "Kalau begitu, kita lihat seberapa efektif alat-alatmu itu dalam pertempuran besok." The Killer menahan napas, meskipun wajahnya tetap tenang. Randy sudah mencium sesuatu. Waktu untuk beraksi semakin dekat. Di luar tenda, angin malam membawa aroma pertempuran yang akan datang, dan di dalam tenda, permainan mematikan ini baru saja dimulai. Bab 45. Adu strategi. Suasana semakin mencekam ketika malam semakin dalam. Udara dingin menyelusup di antara celah-celah tenda, membungkus semuanya dalam kesunyian yang menegangkan. Di sekitar perkemahan, para prajurit mulai bersiap-siap untuk hari esok. Namun Randy tahu, ancaman tidak menunggu pagi tiba. Ancaman itu sudah ada di sini, berada begitu dekat, bernafas di punggungnya. The Killer, sang pembunuh bayaran yang terkenal dengan kemampuan menghilangkan setiap jejak korbannya, berdiri di hadapannya, menyamar sebagai dokter lapangan. Randy melangkah keluar dari tenda, menghirup dalam-dalam udara yang berbau pasir dan darah yang tertunda. Langit malam di atas Khatulistiwa terasa begitu berat, seolah-olah menekan punggungnya dengan beban yang tidak terlihat. Ia merasakan kehadiran musuh, bukan hanya di luar garis perbatasan, tapi juga di dalam, bersembunyi di antara orang-orang yang ia percayai. Clara Lee, yang selama ini bersikap santai, mulai merasa sesuatu yang berbeda. Matanya mengikuti langkah Randy dengan penuh perhatian, ia bisa merasakan ada ketegangan yang tidak biasa di udara. "Letnan," dipanggilnya pelan, sambil melangkah mendekat, "sikapmu tidak seperti biasanya. Apa ada yang mengusik pikiranmu?" Randy menatapnya sebentar, kemudian mengalihkan pandangan ke perkemahan yang tampak tenang namun penuh ketidakpastian. "Kita berada di tengah-tengah permainan yang belum kita pahami sepenuhnya," jawabnya datar, matanya menyipit tajam. "Ada yang salah dengan dokter itu." Clara memutar pandangannya ke arah tenda di mana The Killer berada. Dokter itu, dengan senyum tenang dan penampilan yang biasa, tampak seperti orang kebanyakan. "Kau pikir dia?" "Ya," potong Randy, suaranya rendah namun tegas. "Aku tidak tahu siapa dia sebenarnya, tapi aku yakin dia bukan hanya sekadar dokter. Terlalu banyak yang tidak sinkron. Terlalu rapi." Clara merasakan bulu kuduknya meremang.
Dia bukan prajurit biasa, dia tahu insting Randy jarang meleset. Jadi, apa yang akan kita lakukan? Randy memandang ke arah depan garis batas pertempuran, di mana kegelapan malam menutupi segala sesuatu. Kita bermain sesuai dengan permainannya. Biarkan dia berpikir dia masih bersembunyi, biarkan dia percaya bahwa kita tidak tahu. Sementara itu, di dalam tenda, The Killer tetap diam di tempatnya, mengamati setiap gerakan prajurit di sekitarnya dengan mata yang penuh perhitungan. Ia telah mempersiapkan segala sesuatu dengan matang, setiap detil telah diperhitungkan, dan sekarang hanya tinggal menunggu momen yang tepat. Senjatanya tersimpan rapi, tersembunyi di dalam tas medis yang tampak tidak mencurigakan. Namun, di balik kacamata tebal itu, ada rencana jahat yang menunggu untuk segera dilaksanakan. Randy memasuki kembali tenda, langkahnya tenang namun penuh kewaspadaan. Bagaimana dengan persiapan medismu untuk besok? Tanyanya pada The Killer, seolah-olah tidak ada yang salah. Ketenangan Randy membuat dokter muda ini sedikit tenang. Randy pintar sekali menyembunyikan ekspresi wajahnya sehingga tidak terbaca oleh The Killer kalau dia sangat mencurigai dokter muda ini. Untuk menghapus eksistensi, menghilangkan setiap jejak kehidupan yang tersisa. Angin malam semakin kencang, membawa bisikan-bisikan samar dari kejauhan. Di dalam tenda, pertempuran yang sebenarnya sudah dimulai, bukan dengan pedang dan peluru, tapi dengan pikiran dan strategi yang lebih tajam dari apapun. Keduanya, Randy dan The Killer, berada di tengah-tengah permainan kucing dan tikus yang mematikan, dan hanya satu dari mereka yang akan keluar sebagai pemenang. Randy berdiri tegak, menghadap The Killer, matanya menatap dalam-dalam, menembus kegelapan di balik kacamata tebal itu. Aku harap kau siap untuk apapun yang akan terjadi besok, katanya dengan nada yang dingin dan penuh makna. The Killer, meski tampak tenang, merasakan bahwa permainan ini mungkin tidak semudah yang ia kira. Randy Wang, sang dewa perang, bukanlah target biasa. Ketika fajar menyingsing, langit mulai memerah di ujung cakrawala. Hari yang baru membawa ketegangan yang terasa menggantung di udara. Randy berdiri di tengah perkemahan, memperhatikan prajurit-prajuritnya yang sedang bersiap untuk bergerak. Di sampingnya, Clara sudah siaga, matanya memindai sekeliling dengan penuh waspada. Ini waktunya, bisik Randy dengan nada yang nyaris tak terdengar. Clara mengangguk, menyadari apa yang akan terjadi. Mereka telah menunggu saat ini. Mereka tahu bahwa permainan ini harus segera berakhir, dan hanya satu yang akan bertahan. The Killer, yang masih menyamar sebagai dokter, muncul dari tenda dengan tenang, membawa tas medisnya. Langkahnya terlihat santai, namun setiap gerakannya penuh perhitungan. Ia merasa percaya diri, yakin bahwa hari ini akan menjadi hari di mana misinya selesai. Namun Randy, dengan tatapan tajam yang penuh perhitungan, sudah siap untuk apapun yang akan terjadi. Ia tidak akan membiarkan The Killer pergi tanpa pertarungan. Pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai.